Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal abidina wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Sepindah ingkang kita hormati pengurus Majelis Taklim Siti, Majelis Taklim Masito yang lama maupun yang baru dilantik, ibu-ibu simbah, calon-calon penghuni surga. Sepindah monggo panjenengan kawula dherekaken nderek raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi ngucap alhamdulillah isih diparingi dawa umure sehat, awake lancar, rezekine bingah, atine melek, insyaallah istiqomah akhir hayatnya husnul khotimah. Sholawat lan salam mugi kunjuk dumateng bendera kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tak kenal maka tak sayang. Sebelum penyampaian materi, kenalan dulu, namanya siapa? Namanya PGRI. Nama Pak Mustafa, tinggal di barat Komplek Polri, Lombok. Girli pinggir kali. Pagi ngajar di keluarga besar SD Muhammadiyah sampai di Kauman Masjid Gede sampai yang sana. Pagi siang yo kadang di UST UAD, kadang juga di UI. Asar sama malam sama simbah-simbah. Itu hariannya begitu. Sekalian cukup ya. Asmanya belum. Oh, nama dari lahir sampai sekarang enggak ganti. Nama Mustafa. Mustafa Bisri Rembang. Kalau sana tambahan Bisri penyair. Juga menjadi pembimbing KBIH Hajar Aswad. Sebelum Ramadan kemarin juga mendampingi spesial simbah-simbah, mendampingi umroh MI Jogja Mekah Internasional, rombongan dokter karyawan rumah sakit CIH, juga dosen UGM UNY, juga anak-anak yang sekolah di Al-Azhar. Sudah 2 tahun ini sekaligus program tahunan ke Turki dan umroh. Masih toh belum? Insya Allah pada saatnya. Putra 3, yang pertama alhamdulillah sudah hafiz 30 juz, beasiswa full, diasramakan juga di UAD jurusan PGSD. Kedua alhamdulillah 29 juz di UNJ. 3 SMP kelas 3 baru 17 juz. Keempat baru merencanakan.
Sekalian kalau punya anak, pengen punya anak tahfidz, boleh dititipkan di SD Muhammadiyah Kauman. Kita punya program untuk tahfidz Quran gitu. Ibu sekalian, rahimakumullah, derek pinga pun paringi kesempatan berbagi sedikit ilmu. Kita hidup ini insya Allah sekali, betul? Sekali hidup kita juga tidak lama. Karena kita ini sudah menjadi manusia akhir zaman. Kalau dulu Nabi dan Rasul usianya ratusan tahun, maka umatnya mengikuti. Sementara kita ikut Nabi yang paling akhir. Kamangka yuswane Nabi kita berapa tahun? 63. Ada yang 62. Ada, berarti tinggal setahun. Maksudnya kurang setahun itu sama dengan yuswane Nabi. Sementara Nabi sendiri sudah bilang, kalau ada umatku senang silaturahim, senang di majelis taklim, insya Allah akan dikunjungi umure. Nah sekarang 63 tahun ke atas ada nggak? 70? Mana? Jadi khusus spesialis yang duduk itu 70 tahun. Ya. Alhamdulillah. Jadi yang sekarang masih duduk lenggah di bawah nggak usah khawatir, karena memang belum 70. Jadi ini suasananya mirip di Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi itu masjid yang tidak muat nampung jamaah. Ini kan nggak muat jamaah. Di dalam khusus jamaah makhluk halus, para malaikat Allah. Masjid Nabawi juga menyediakan layanan kursi seperti itu. Cuman kursi yang di sana kursinya lipat. Mungkin orangnya juga kecil jadi lipat kecil, karena di sini besar jadi kursinya juga besar. Hidup itu kata Simbah dulu singkat seperti paribasan koyo wong mampir. Karena mampir ngombe sedilut benten kalian mampir madang. Nah, sonten iki wonten madange mboten? Wonten kok. Oh. Berarti lek ngaji ya ora sedih berarti. Wong kunjungane ya loro sih. Sekalian rahimakumullah. Karena sebentarnya hidup, insya Allah kita juga pengen hidupnya bahagia, bermanfaat seperti kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Hidup ini serba berpasangan. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada gemuk, ada kurus, ada ngantuk, ada tidak ngantuk. Ada yang lenggahnya silo, ada yang kayak pojok grup selonjor. Demikian juga isi hati kita, kadangkala bahagia, kadangkala berduka. Seringnya sering bahagia apa sering susah? Oh, alhamdulillah. Berarti nasib kita masih jauh lebih sejahtera dibanding dengan sahabat Rasul. Sahabat Rasul itu ada yang dirindukan surga, tapi secara fisik status menderita. Sahabat Nabi itu diberi tugas Rasulullah untuk muazzin. Siapa namanya? Bilal bin Rabah. Bilal itu kulitnya hitam. Kok ngerti? Terus tahu ketemu kok ya? Baca sejarah. Wes kulitnya ireng, statusnya budak.
masih mending pembantu. Pembantu itu kalau nggak cocok dengan tuannya, pulang nggak balik lagi nggak apa-apa. Tapi budak, kalau tuannya nggak suka, maka dibawa ke pasar Beringharjo. Untuk apa? Kok ngerti nih? Tahu ngedol kok piye? Dijual, nek dijual ya dijual. Maka Bilal itu pernah hampir putus asa sehingga mudhoroso ten Rasulullah. Ya Rasul, mbok kula pun ijinake daripada dadi menungso ning kok ketoke ra ono harganya. Kira-kira Rasulullah mengizinkan? Tidak. Bilal, kalau nggak ada orang yang mau menemanimu, Muhammad yang menemanimu. Karena Allah sudah memberikan larangan jangan sampai kita berputus asa. Seberat-beratnya beban hidup pasti ada solusinya. Sesulit-sulitnya hidup nganti ra iso turu, pasti akan ada pokoknya nganti ra jawab tak terus akan ada solusinya. Makanya turun ayat yang jenengan juga harus hafal. Ayat itu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tai'asu mir rauhillah. Gimana Mbak? Pokoknya gemung-gemung jelas. Wala tai'asu mir rauhillah. Tidak boleh diputus, maknanya beda. 1, 2, 3. Apa artinya? Dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Maka sejak itu Bilal semangat lagi. Terus Rasulullah ngepuk apanya? Pundaknya siapa? Bilal. Masuk pundaknya Pak Mustafa. Sambil bilang, Bilal, maukah kau beri amal soleh yang kalau engkau melakukan Bilal, maka penduduk bumi dan langit akan memuliakannya. Sejak itulah Bilal mendengarkan, memahami, terus melakukannya hingga akhir hayatnya. Bilal, kalau aku bilang kepada sahabatku yang lain, kalau dia mau sholat, wudu, mau baca Quran, wudu, mau niat umroh, Allahumma labbaika umrotan, dia wudu dulu. Mau niat haji, wudu dulu. Mau goreng tempe, tidak harus wudu kalau punya wudu. Mau naik genteng, pakai tangga, sampai di atas genteng kentut, turun dulu. Kalau mau wudu di atas genteng tidak ada jelas. Maka jenengan kalau sebelum mandi disunahkan wudu, enggak setelahnya atau enggak. Nabi sebelum mandi wudu. Maka sejak itu Bilal sebelum tidur wudu. Siapa tahu nggak bangun lagi, insya Allah husnul khotimah. Orang yang tiap hari wudu, menggantungkan wudu dalam hidupnya, akan terbebas dari penyakit hubbud dunia. Apa enggak? Orang yang terlalu cinta pada dunia. Orang kalau sudah terlalu cinta pada dunia, maka dia akan takut mati. Ada orang takut mati? Pernah dengar orang hidup takut mati? Penyanyi ada. Andai ku tahu
kapan tiba akan bermohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Akan semua dosa-dosa. Kok tadi nyanyi? Ustaz marahi kok. Kalau nyanyi dalam dakwah tidak apa-apa. Kalau habis itu mengingatkan kita pada saatnya manusia itu akan. Karena aneh kalau ada orang hidup kok takut mati. Karena apa? Sudah terlanjur hidup. Dia bukan? Bok dia itu singitan kemana, sembunyi di mana kalau sudah waktunya mati. Belum lahir mati, ada? Baru lahir mati, ada? Sedang ngaji lenggetan selonjor, ada? Ya terus orang terus delok sing selonjor lenggetan. Ada seseorang ngaji terus maskeran mati, ada? Gak usah dibuka. Jadi meninggal itu rahasia Allah. Maka tidak perlu ditakuti, tapi disikapi agar kita ini punya bekal pada saatnya. Betul? Maka bekal mati itu apa? Duit? Di dalam hadis dijelaskan, man arodat dunia fa'alaihi bililmi. Barang siapa pengen bahagia di dunia, kuncinya ilmu. Maka siapa yang ingin bahagia saat berpulang harus ada ilmunya. Ilmunya apa? Ilmunya apa? Ilmunya apa? Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa mas. Ketika anak Adam manusia itu meninggal dunia, maka akan terputus semua yang ia punya. Dia punya uang di setiap bank, bisa diwakati? Ya. Punya emas-emasan, bukan emas beneran. Emas beneran atau emas-emasan bisa dibawa mati? Ya. Punya suami ganteng, gagah, supi, ganteng, bagus, mau ikut jenengan? Katanya dulu sehidup semati. Itu hanya janji. Kok nggak mau dia? Kenapa? Boleh menang, tapi wis tahu ngerti kok dia. Wis ngerti cadangannya kok dia. Itu. Maka kalau kita cinta kepada dunia, jangan utuh siap menyesal. Termasuk cinta pada suami, suami pada istri. Boleh cinta utuh itu hanya kepada Allah dan Rasulullah, karena tidak pernah ingkar janji. 3 itu apa? Yang pertama shodaqatun jariyah, sedekah yang kita titipkan kotak. Kadang-kadang sedekah itu yang baik kecil ikhlas apa banyak ikhlas? Jawabannya begitu. Begitu dibuka kotak kok beda. 2.000 itu kalau dibawa ke pasar, nggowo. Parkir itu di luar pasar. Kalau masuk hanya untuk ongkos ke kamar kecil. Berarti besok kalau dia masuk surga setelah ke kamar kecil, keluar lagi. Kamar kecilnya surga wis lumayan. Tapi kalau 2.000 itu memang sudah paling besar. Bagus.
Tapi kalau 2000 itu paling kecil, kasihan yang paling besar. Mestinya kalau di situ ada merah, ada biru, ada hijau, ada ungu, ada coklat, ada putih kok. Jadi kok aku sing katut kepumbah kae. Bener iki. Aku ngaji rono rene iki jawaban putih tok iya Pak. Tapi bisa jadi bagus loh putih itu kan amplopnya. Maksudnya dalamnya mewah. Jelas ya? Maka yang pertama kalau pengen hidup kita itu tenang, dawamu. Yang kedua, perbaiki sholat. Ini ibu-ibu yang sudah tidak ke Mekah pasti punya pelajaran ini. Di area Mekah, area Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu pelajaran pertama kalau ingin memperbaiki hidup, perbaiki sholat. Agar sholatnya baik, hidupnya baik. Agar hidup baik, maka sholatnya kudu genep. Yang sholatnya wis genep, dhek ya dadi menungso genep. Dadi nek ana menungso kok ora genep sholate, dhek ya dadi ora genep. Nek ora genep gone ra ning kene ning ndi? Wis jo alumni kono kok. Ya ada juga yang jalan kali Pak. Wis sekalian makanya orang dulu kalau gendong bocah cilik itu, ini alumni gendongan simbah ibu yang dulu kalau gendong mengayunkan anaknya dapat pesan yang terngiang di pikiran dan hatinya agar kita itu sergap sholat. Dulu simbah saya gendong wis sholli wa sallim iman ala madas wa sallim wal ali wal ashabi maqad wal ali wal ashabi qad wahada eman teman wong sugih ora sembahyang, eman teman wong miskin ora sembahyang. Nabi Sulaiman sugih yo gelem, Nabi Ayub miskin yo gelem. Kalau ono wong sugih ora gelem salat, sok sugih dadi api neraka. Kok dadi api neraka? Karena dia tidak amanah. Kalau pengen dadi wong sugih niru Abu Bakar, kaya dirindukan surga. Abu Bakar kalau di majelis taklim ini ngemake jamaah, koncone siji-siji. Iki kok ditutup irunge ngopo? Kae selonjor ngopo ora ango. Wis jawab dhewe. Kae ngopo mau selonjor saiki kok wis sila meneh. Soale gelindingane wis rampung. Jadi Abu Bakar itu memakai, iki memperhatikan, iki kok nek ngaji rata-rata kok do ngantuk, unjukane putih. Berarti sesuk kopi. Boleh nggak pengajian terus unjukane kopi? Endi? Yo aku ngerti kok. Itu kaya
Makanya Bilal kebaikannya nggak pernah terkubur di bumi. Jadi rumah ini ada orang sugih, rumah noge sugih. Wong sugih itu bisa dilihat, tandanya enggak kok. Wong sugih ini biasanya kerudungnya kembang-kembang. Nek polos ini rapati sugih. Alam ini yo ana kerling-kerling. Kerudungnya ini biasanya ono kene ono kerling-kerling. Nah, kuwi sugih. Pinggirku iki sugih. Sugih kabeh. Ya. Jadi nomor 2 perbaiki sholat. Angger sholatnya apik, liyane apik. Bener. Perbaiki sholat. Sing ngurung genep digenepi. Soalnya ning Mekah Madinah, kuwi nek sholat ran dua ada maghrib, asar, maghrib, isya. Sak paket enggak bali. Berangkat setengah 3. Yang punya anak diajak anaknya bawa lemos, bawa sirup, bawa roti. Makanya kalau orang itu akan hidupnya enak tergantung dia itu menanggapi panggilan sholat. Karena kita dipanggil Allah berapa kali dalam hidup? Hanya 3 kali. Panggilan sholat, panggilan ke Baitullah, panggilan sholat subuh setengah 3 udah berangkat. Kalau nunggu adzan nggak bisa masuk masjid. Sholat ini terus jangan balik laporan kalau bapak, Pak mau ngisi ngaji Pak Mustofa. Ayo Pak perbaiki hidup kita dengan memperbaiki sholat. Aku mulai sholat subuh setengah 3 Pak. Nah kok legasi men mengajari Pak Mus untuk raiso mlebu masjid. Terus bapak eleh jawab, nah gue iki lek kentir kita. Soalnya masjid Baitul Arqam iki ada jenengan sini ngomah. Terus berangkat mriki. Masih bisa masuk masjid? Masih. Kene komat. Jenengan sini ngomah. Terus berangkat ke sini masih bisa masuk masjid? Masih. Karena yang adzan yo kuwi sing komat yo kuwi. Sing imam sing makmum. Lah kok mirip bona? Itu, maka perbaiki. Jadi memperbaiki sholat tidak harus plek tapi plek. Dari tadinya belum genep yuk digenepi itu. Nek wis genep berjamaah. Nek wis berjamaah ning omah ning ndi wae istiqomah upayakan jamaah ning masjid. Mengko nek wis ngono jenengan lanjutin biasanya terus dipanggil ke Baitullah. Karena orang yang dipanggil ke Baitullah itu tidak harus wong sugih. Nyatane ukeh sing sugih ya ora berangkat, betul? Nek sugih ukeh sing ora berangkat apa maneh sing ora sugih. Saya sithik kok sesuk saya oke karena nggak percaya diri. Sebelum Ramadan kemarin Pak Mus ini spesialis pokoknya angger rono iki mesti ketemune kursi Mbak Sinta. Sampai bener. Ini ketemu Mbak. Kalau hariannya nggak mungkin berangkat wong Simba iki biasane gur ngopeni piantun yang sudah pecah. Karena inna lillahi terus ke rumahku berapa meter itu jenazahnya 2 meter terus punjuli berapa itu nggak mungkin celeng-celeng iso genep terus digurung. Tapi krono dhek ikhlas ternyata anak dan mantunya membiayainya.
Neng yo jangan salah tafsir jenengan ku terus buali Pak kowe iki apike memang ngurusi jenazah wae. Ceritane Pak Mus malah cepet ono Pak. Nek niru yo ya oleh ning kira-kira wani ora. Sidoarjo saya ketemu ibu. Isih pinter jenengan karena yo sregep ngaji. Ibu ini sadar oleh hidayah wis sepuh. Jadi nek sholat iki ra gelem sholat dhewe, sare ra iso maca. Kon ngapalke wis tetep angel. Jadi sholat mesti jamaah. Ngopo kok jamaah? Melu imam. Jadi sing ra iso maca bacaan sholat itu tak saranke, mending jamaah. Jenengan pokoke melu imam dulu wae. Imame ngadeg melu. Imame takbir melu. Rukuk sujud melu. Imame ning kamar mandi aja melu saru khusus nek dadi imam ning masjid. Jelas niki? 2, 3 hubbul Quran. Apa Bu? Cinta Quran. Wis cinta dulu. Wong nek cinta Quran kuwi mesti duwe. Jenengan wis duwe durung? Diselendi. Lemari Pak. Ya sok kok buka ora Pak pun ndak rusak. Tak kunci ben ora dolanan bocah. Oh kuncine wae wis ilang buk niku. Berarti sing cinta wonge apa lemarine? Besok daerah kene ono rombongan lemari mlebu swarga. Nusane ora. Nek jenenge cinta Quran siji diwaca, loro difahami, telu di cinta Quran siji diwaca, loro difahami, telu diamalkan. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iki diwaca. Difahami berarti artinya piye? Dengan menyebut Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dilakukan itu kudu diliterasikan nek cah saiki nek wong dhisik diunen-unenke difahami. Yang Maha Pengasih Penyayang siapa? Jadi nek ibu pengen bersama suami sampai ke surga, pinjam sifat Allah. Berarti ibu tiap hari mengasihi, menyayangi siapa? Suaminya siapa? Nggak jogo kono sing keliru malah suamine tonggo. Jelas tadi. Ngono perlu ngaji iki ngono kuwi. Jelas dereng. Apa? Kalau suami ingin mengasihi menyayangi istrinya, itu harus memberi nafkah lahir batin, betul enggak? Jenengan butuh yang mana? Semua. Ya kuwi sing marahi wong lanang kuwi sering ngeluh ramah-ramah, patok ramah-ramah. Lah kalau ibu anak 2 itu surganya ada di telapak kaki, tapi belum titik itu koma. Surga ibu ada di mana? Telapak kaki suami ora. Kok kabeh kok telapak? Yang telapak itu hanya anak, ibu, nek istri diridonya suami. Ridho iki ana ning ati. Maka wanita dia sudah bersahadat, sholat, puasa, zakat, haji bolak-balik. Tapi kalau sering menyakiti hati suami, pintu surganya isih ditutup. Jadi membahagiakan suami sendiri itu gampang wangel. Semua ini sih ngomong gampang tuh siji
saya itu dengar kok kadang-kadang ada istri itu ditutke suamine, ning ngarep ditutke, ning mburi ditutke, longgo ditutke, ngadeg ditutke. Ya iki malah ora seneng kok. Malah dhek kowe iki ngopo kok tutke aku. Ada kok kayak gitu. Ya ta? Wonten mboten, Mbak? Ya wong eta kok kene. Wangi buat teko kene murah. Maka bahagiakan suami mumpung isih urip. Sok nek wis ora urip tinggal menyesal. Kayak Roma nyanyi. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Gimana? Bagaimana sih membahagiakan suami itu? Gampang yen ngerti ilmune. Napa, Mbak? Diwenehi ora? Dikaringi ngerti ora? Iya. Kok kaya ora kurang. Ning dilakoni. Siji, mengko bar ngaji lak ketemu suami to? Maka lakukan di depan suami MM. Apa, Mbak? MM itu jenengan melumah mengkurep. Jenengan itu jangan suudon dulu toh. Koyo ngerti wae apa toh? Apa itu MM tadi apa? Ngene. Jadi kok tekan omah ketemu suamine nginangin. Salaman, Pak. Ya, betul. Jadi melumah itu artinya terbuka. Tanya suami kemana-mana pasti suka yang terbuka daripada paham. Maka jenengan nanti pulang ketemu suami ya ora tekan dulu terus dibukai kabeh lambene. Terbuka itu sifatnya suami dapat rezeki, Bibi ada rezeki, weneke dibuka. Ya Allah 10 juta, ngucap apa? Alhamdulillah. Padahal baru diwenehi ngerti wis alhamdulillah. Ngopo meneh tenang. Tadi itu baru tes. Bulan Maret, bulan April suaminya tanya lagi, "Ma, nih yang kemarin yang 10 juta gimana?" Dia terbuka. Alhamdulillah bi, isih utuh 10 juta. Percaya ora? Aku ora percaya. Ojo kok ganti bulan. Esok diwenehi sore. Sekarang tidak harus terus utuh terbuka itu. Alhamdulillah wis kelong. Kan jenengan wis nasihati aku maksimal sehari 100.000. Berarti sih kelong piro? 3 juta 10 kurangi 3. Kok sulit banget. Ini bisa matematika yang itu. 7 juta berarti terbuka. Suami model istri kayak gini senang terbuka. Mengkurang setiap kita suami pasti punya khilaf salah dosa, betul? Kalau pasangan kita ngerti aib kita, mengkurang hidup harmonis. Begitu sekalinya. Ini tadi kepanjangan apa? MM. MM kedua sesering mungkin suami istri itu kalau bisa sesering mungkin biar sehat jasmani rohani. MM kedua melek merem. Apa Mbak? Tahu melek merem? Belum. Belum terus. Enggak seni. Coba nanti bilang suamiku bikin aku merem.
jenengan akan saya buat melek. Kelilipan gimana? Bukan kelilipan ini. Bener. Ya. Tanya ini ibu ini. Pernah melek-melek Pak? Melek itu maksudnya di rumah ngerti suami sendiri melek, ngerti suami tetangga melek gitu. Ya bener ibu melek. Nanti pulang pengajian jenengan ngerti suami orang lain marah isolasi do tekan omah lakalan pas. Pak Mus pulang ini ke utara, ngerti wanita. Ya ora gaul. Ngerti jo ayu-ayu ora isih ayu sing ning. Maksud iki ngono. Jenengan yo ngomong, ono lanang gedhe dhuwur ireng, ora isih ireng. Isih ireng ning omah. Ireng apane rambute bener iki ireng ning. Jelas toh, oh, sudah meninggalkan dunia ini. Jelas toh Bu? Apa nih? Nomor berapa ini? 3. Nomor 4 sodako. Wong iki nek seneng sodako. Kemarin ada teman saya meninggal dunia, urip meneh. Pokoknya jenengan pesen dari teman saya, kalau pergi keluar rumah, kalau punya masalah jangan naik motor, bahaya. Teman saya itu begitu ada masalah di rumah keluar ngajar, naik motor pikirannya ning omah. Akhirnya usik kok. Akhirnya ra kelingan. Karena nggak kelingan, depan ada mobil. Jadi jantungnya sehat. Itu lihat mobil. Ras itu. Terus dia mulai. Ternyata begitu jatuh, sini kena bumper, panas kayak srek titik. Dia rasa kakinya dingin, jempolnya dingin, perutnya dingin, nafasnya sesak, dada kok mandek. Terus nafasnya terasa terus dia terasa ketoknya aku nek ora semaput mati. Akhirnya kelingan. Kalau sudah terasa sesak dia terus ngucap la ilaha illallah. Jadi sesuk nek jenengan sesak. Jadi orang-orang sudah meninggal itu ternyata kayak membelah jadi dua. Jadi sing iso ngirsani rohnya, wih, aku kok dadi kaku. Maune iso obah saiki ora? Soalnya wong meninggal iki memang kudu obah. Kewajiban kepada orang meninggal dunia ada berapa? Opo wae. Mandikan, kafani, sholatan, kubur. Nah wis nek dikubur kuwi baru terasa. Orang meninggal itu terasa. Kuwi wingi duwe semono mbane ra iso digowo. Mas-masane ra iso di ali-ali.
Soalnya wong nek wis meninggal itu tangannya wis regem. Ini iki. Akhirnya terus nelongso. Ngerti yo wingi aku sedekah sing akeh. Ngerti yo aku wingi nek maringi snack yo sing ngerti yo aku nek minum latte. Kopi. Makanya terus dia naik kendaraan paling terakhir. Naik kayak kendaraan kan zeng, naik udah menusuk. Oh ini. Malah marani kita. Apa kok ngenani nih? Ngopo kabon? Lemu itu jupatoan yo. Kamu tinggal di sana RW 6 itu ini Ustadz yang ngomong RW. Kalau ada orang meninggal laporan Pak RW lapor ya kok. Darah meninggal. Yang lemu itu Pak. Nah lemu rawuhmu ini saat meninggal ditimbang 1 seluruh. Terus kamu digeret. Kok ini digeret kok? Yo. Wes tak siape, gini 5. Ini jangan suruh yo. Ini ya Pak Musa. Larang diangkat. Larang diangkat. Larang diangkat. Ya. Berarti lemu kalau ngaji lemu memperhatikan enteng. Lah barumu malah guru 15 kilo sampe loro wis suwe. Wis tak angkat dhewe wae. Balik ke tengah dua kan biru malah ampun. Lagi sudah. Ternyata sing kuwi nek ngaji ra konsentrasi malah dolanan. Kok junjalke kabeh. Wis entek sampune. Masih ada salam-salam apa ya? Masih ada salam-salam. Oh, ada layak makan. Habis toh. Habis. Sok memang. Sok dilanjutke tahun ngarep tahun 2026. Soalnya aku ngaji ini pendak sawal. Begitu Ibu Simbah yang dapat Pak Mustafa sampaikan. Materi kita sore ini adalah tentang apa? Ya, malah tentang kalau pengen hidup kita lebih baik, pertama dawamul wudu, menjaga wudu. 2 perbaiki sholat. 3 cintai Al-Quran. 4 banyak bersedekah. Sedekah terbaik suami kepada istri pada suami. Sedekah suami nafkah lahir, sedekah istri Mungkin segede bisa bermanfaat jadi bekal kita. Semoga Ibu Simbah panjang umur, rezekinya lancar, hidupnya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warna putih. Ini sing warna kayune opo gelas. Oh. Alhamdulillah.
dari Ustaz Haji Mustafa SAGMPDI. Mudah-mudahan ilmu yang sedang diberikan tadi barokah bagi kita dan kita amalkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Sehingga bisa ulangi tadi Ustaz yaitu agar hidup kita tenang, perbaiki sholat, kemudian menjaga wudhu, kemudian banyak bersedekah dan buku Quran. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khair. Dahar dulu kalau mau mundur monggo dari akan suka mundur. Kami masih ada sedikit acara ibu sebelum setelah kami tutup nanti kita bersalaman-salaman dulu dengan mundurnya. Marilah ibu kita marilah ibu kita tutup masjid sekali sore hari ini dengan membaca hamdalah dan istighfar dijadari serta doa kepada majelis. Maka kami berikan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sambil cumeneng kita bersalam-salaman. Maaf Ibu, ada pengumuman ini ada rezeki ya Ibu, mohon pengumuman surprise. Pengumuman